calonkan presiden dan wakil presiden. Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra yakni adanya dominasi partai politik tertentu dalam Petrosi yang pemirsa Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidensial threshold. Hal ini diputuskan dalam sidang permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Indonesia. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang pemilu. Salah satu alasannya karena dominasi partai politik tertentu. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan sejumlah Sebelumnya, UU Pemilu menetapkan ambang batas pencalonan presiden, minimal perolehan suara DPR 20% atau gabungan partai, sehingga hanya beberapa pasangan calon yang dapat maju. Hal ini dianggap membatasi akses warga yang ingin mencalonkan diri atau memilih alternatif kandidat yang baru. Pada awal Januari 2025, Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan ketentuan presidensial threshold. Aturan yang semulanya mensyaratkan partai politik meraih minimal 20% kursi DPR untuk mengusung calon presidennya. Putusan ini tentu dianggap penting karena selama ini hanya partai besar yang bisa menentukan calon, sementara partai kecil dan tokoh independen yang lain praktis akan tersingkir. Dalam bukunya Perihal Demokrasi, Robert Edel menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa terwujud jika setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih. Bila akses ini dibatasi oleh aturan yang tidak adil, maka demokrasi kehilangan substansinya. Kasus penghapusan threshold ini menjadi bukti nyata bahwa perjuangan menuju persamaan hak politik masih terus berlangsung. Ini bukan sekedar soal hukum, tapi tentang bagaimana kita menjaga prinsip dasar demokrasi itu sendiri, bahwa setiap suara, setiap warga memiliki nilai yang sama dalam menentukan masa depan bangsa ini. Keberagaman pilihan politik. Tanpa adanya threshold, lebih banyak calon yang akan bisa maju, sehingga pemilih punya pilihan politik yang akan lebih luas. Ini mendekatkan demokrasi pada prinsip kesetaraan suara. Penghapusan diskriminasi struktural. Sebelum adanya putusan ini, akses maju sebagai calon sangat berat jika calon tersebut merupakan anggota dari partai kecil. Sekarang, peluang lebih setara mengurangi dominasi elit politik. Penguatan prinsip pemerintahan dari rakyat. Menghilangkan kebijakan sebelumnya memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat, bukan hanya partai-partai besar, untuk lebih terlibat aktif sebagai calon sesuai prinsip persamaan hak politik DAL. Potensi demokrasi lebih dinamis. Dengan banyak calon, debat dan persaingan gagasan akan semakin kaya serta reflektif, meningkatkan kualitas politik nasional.
MK pun meminta DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Ini termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, dipilih sebagai wakil rakyat, serta ikut menyuarakan kepentingan dalam kebijakan publik. Dalam demokrasi, tidak boleh ada warga yang dianggap lebih penting daripada yang lain. Karena itu, kesetaraan dalam hak politik adalah prinsip utama. Dalam bab 6, Robert Adall menekankan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan jika semua warga negara memiliki akses politik yang setara. Ketika sebagian orang atau kelompok diistimewakan, maka demokrasi kehilangan jiwanya. Persamaan hak politik menciptakan ruang bagi keadilan dan pemerintahan yang benar-benar dari rakyat. Pada awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat 20% DPR untuk mencalonkan presiden adalah tidak konstitusional. Ini dianggap membatasi pilihan rakyat dan mempersulit lahirnya alternatif dari luar oligarki partai besar. Ini adalah langkah penting menuju demokrasi yang lebih setara. Dengan dihapusnya threshold, maka semakin banyak calon potensial yang bisa maju dalam pemilu. Ini memperluas ruang demokrasi serta mendukung pandangan Dall bahwa persamaan politik adalah syarat mutlak demokrasi yang sejati. Rakyat kini bisa memilih dari lebih banyak calon, bahkan individu dengan rekam jejak baik tapi tidak punya dukungan partai besar pun bisa ikut tampil. Ini menciptakan demokrasi yang lebih hidup dan benar-benar mencerminkan suara rakyat. Tentu saja ada tantangan. Misalnya, terlalu banyak calon yang maju bisa membingungkan pemilih. Tapi dengan edukasi dan literasi politik yang baik, kita bisa menjadikan ini sebagai sebuah peluang untuk demokrasi yang lebih sehat. Di era digital, advokasi tidak harus di jalanan. Lewat media sosial, kita bisa menyuarakan hak politik, menekankan lembaga untuk adil, dan menyebarkan edukasi ke publik luas. Semua orang punya peran dalam memperkuat demokrasi. Demokrasi yang sejati tidak bisa dicapai tanpa persamaan hak politik. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan peluang besar. Namun, tanpa kesadaran serta partisipasi aktif kita, peluang ini bisa hilang.
Mari bersuara, bergerak, serta jaga demokrasi kita bersama.